pemirsa QTV, selamat datang di program acara Pelayanan Kesehatan Holistik Modern. Bersama dengan saya Widya Natalia dan juga Dr. Aswia Rifai sebagai seorang pelopor, praktisi dan juga instruktur tentang layanan kesehatan holistik modern. Dalam program ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan dan berbicara lebih jelas lagi tentang apa sih layanan kesehatan holistik modern itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Aswia Rifai. Selamat datang Bapak. Ya, sama-sama. Ya Bapak, saya mau menanyakan sedikit tentang apa sih Pak layanan kesehatan holistik modern itu sendiri? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, layanan kesehatan sistem holistik modern ini adalah merupakan suatu layanan yang kami bawakan dari luar negeri, kami pelajari maksudnya, kami pelajari di luar negeri dan kami perkenalkan di Indonesia. Ini sudah berjalan sejak tahun 1997 ya, jadi sudah ada 13 tahun. Sudah cukup lama juga ya Pak ini ya? merupakan satu layanan menyeluruh. Kita periksa menyeluruh, kita obati menyeluruh dan berbagai metode yang ada di dalam sistem holistik modern ini. Oh, untuk penyebarannya sendiri selama 13 tahun itu sudah hampir di mana saja itu Pak? Apa masih di Jakarta aja? Kami mulai di Medan ya, dan pertama-tamanya kami kembangkan di Sumatera. Ini sudah berkembang di Medan sendiri dan kota-kota di sekitar Medan, sampai ke Aceh, daerah-daerah Aceh, beberapa kota di Aceh, juga beberapa kota di Riau, termasuk Pekanbaru, Batam, juga di Padang, beberapa kota di Sumatera Barat, dan Palembang termasuk juga sudah berkembang ke daerah Lampung, dan Jawa Barat juga, dan Jakarta, DKI Jakarta ya, juga, dan Bandung, beberapa kota di Jawa Barat, sampai ke Surabaya, Lumajang, sampai ke Bali, Lombok, sampai ke Kupang, juga sampai ke Makassar, dan beberapa kota di Kalimantan seperti Bontang, Samarinda, dan Banjarmasin. Cukup banyak sekali ya Pak, berarti hampir seluruh di Indonesia sudah cukup merata untuk layanan kesehatan ini ya Bapak? Ya, beberapa kota besar masih belum mencukupi. Kita ingin mengembangkan lebih jauh. Keinginan kami yaitu supaya setiap kota provinsi, setiap kota kabupaten, minimum ada 3-4 orang praktisi setiap kota ini. Ini yang kami targetkan ke depan. Oke, berarti tapi selama 13 tahun ini sudah cukup banyak juga dong peminatnya? Ya, sudah lumayan banyak. Oke, nah saya juga menarik nih Pak, untuk metode-metode apa saja sih yang Bapak terapkan di pelayanan kesehatan ini Pak? Kita ada beberapa metode ya, tapi yang utama kita lakukan yaitu metode iridologi namanya. Iridologi ini merupakan satu metode ya, bagaimana kita mengetahui tingkat kesehatan seseorang melalui matanya. Melalui mata. Jadi kalau kita lihat mata seseorang, kita akan tahu kemungkinan kelemahan atau kelainan-kelainan yang terjadi dalam tubuhnya. Ini sangat mudah caranya, tidak berbelit-belit, tidak sulit lah. Ini metode iridologi ya, ini berasal dari Eropa tapi dikembangkan oleh seorang dokter di Amerika. Ini juga sudah lama, sudah sangat lama, cuma baru di Indonesia ya. Oh gitu. Nah, selain itu ada metode kinesiologi namanya. Kinesiologi ini juga dari Amerika, juga sudah sangat lama, cuma juga masih baru masuk ke Indonesia. Nah, ini metode kinesiologi ini merupakan satu metode lain daripada iridologi tadi, tanpa alat. Kalau dengan iridologi tadi kita minimum memerlukan satu senter, kalau bisa dengan kamera ya. Tapi dengan kinesiologi kita cukup dengan tangan saja, kita kemana saja pergi dengan bawa tangan, kita sudah bisa meriksa kesehatan orang dengan sangat mudah. Wah, nah itu kita lakukan untuk cross check dari hasil yang kita lihat dari iridologi tadi, dari mata ya. Dari mata kita baru menduga. Kita duga ada kelainan di jantung, ada kelainan di lambung atau di liver, terlihat di mata ya. Tapi ada kalanya dia sudah berobat. Dia sudah berobat, sudah lama sembuh, tapi tanda itu belum hilang. Nah, ini bisa meragukan kita ya. Jadi untuk membenarkan, untuk memastikan hal ini kita cek melalui sistem kinesiologi tadi, metode kinesiologi. Itu tanpa alat, hanya dengan menekan tangannya begini saja kita sudah tahu nanti. Jadi akan hilanglah kesalahan-kesalahan yang mungkin kita duga melalui mata tadi. Oh, cukup menarik ya Pak. Hanya melalui mata sudah bisa mendeteksi penyakit-penyakit. Ya, dan melalui tangan, tekan tangan. Kita sebut tes kekuatan otot lengannya ini, kita tekan, kuat dia atau tidak kuat ya. Dan setelah itu kan sudah 2 kali ya. Untuk cross check satu lagi, cek silang, cek ulangnya untuk memastikan lebih jauh
kita gunakan satu metode lain, yaitu metode phytobiofisik namanya. Ini berasal dari Inggris. Ini juga sudah lama, tapi untuk Indonesia juga merupakan hal baru. Jadi ini yang saya gabung-gabungkan ya dalam sistem ini. Saya belajari di luar negeri secara terpisah, saya gabungkan jadi satu, menjadilah dia jadi satu sistem holistik modern. Wow, sangat menarik sekali, dari berbagai ilmu Bapak gabungkan menjadi satu. Ya. Dan yang lebih menarik lagi ini Pak, pengobatan ini tidak melukai dan tidak menyakiti sama sekali. Itu yang sangat menarik untuk saya. Ya, kita sebagai pengobat, ini kita sebut alternatif, kalau dari Depkes disebut alternatif ya. Tapi sebetulnya juga ini bukan alternatif, ini sebagai suatu pengobatan penting ya, pengobatan utama ya. Sejajar dengan medis kalau saya bilang begitu ya. Kenapa? Karena kita bisa melayani semua hal dalam pengobatan ini. Jadi sangat luas cakupannya dan sangat efektif, tingkat akurasinya juga tinggi. Jadi kita tidak juga melakukan penyuntikan, tidak perlu menyuntik, tidak perlu mengoperasi orang, tidak perlu memijat-mijat orang, tidak perlu melukai orang, malah sangat etis ya, tanpa buka-buka baju segala. Iya, tidak perlu. Aman. Jadi tanpa seperti mengerikan ya, tidak ada hal-hal yang mengerikan atau mengkhawatirkan dalam pelaksanaan kerja ini. Iya, dan penyakit apa saja sih Pak yang bisa disembuhkan melalui layanan kesehatan seperti ini? Ini dalam hal sistem holistik modern ini kita banyak sekali bisa membantu orang ya. Hampir 300 macam penyakit bisa kita bantu penyembuhannya. Tapi yang banyak ketemu di dalam masyarakat sehari-hari itu seperti penyakit mah ya, lambung sakit atau perih atau kembung. Liver ini banyak juga gejala-gejala yang orang kurang paham ya, kurang ngerti, dan kadang-kadang sulit dicek juga melalui laboratorium, dan kita sangat mudah. Sedikit saja gangguan liver, kelainan terjadi di liver, kita sudah tahu dari matanya. Mungkin dalam tingkat itu belum bisa dicek dengan laboratorium, tapi dengan cara ini kita sudah tahu kalau orang ini sudah mulai penurunan fungsi livernya. Nah, kalau ini dibiarkan mungkin akan menjadi berat di belakang hari. Nah, ini kita sangat unggul di sini. Kita bisa mendeteksi dini dengan cara sistem holistik modern ini. Yang masih sulit di lab kita sudah bisa. Nah, ini. Dan ada hal-hal lain juga yang tidak bisa dengan lab dan kita bisa. Nah, ini ada beberapa keunggulan gitu ya. Nah, jadi selain penyakit liver tadi, ada penyakit jantung, berbagai keluhan jantung ya. Irama jantung yang cepat, koroner, irama jantung yang lambat, sakit nyeri di dalam dada, itu ya. Jadi berbagai penyakit ya Pak bisa dideteksi dari sistem holistik ini. Baiklah, kita tahan dulu ya Pak. Semakin menarik saja pemirsa perbincangan kita dengan Dr. Asfi Arifai, tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini.